Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman sekalian yang mengambil mata kuliah fikih usul fikih. Minggu ini kita belum bisa menyelenggarakan tatap muka dan saya akan hadir dengan kuliah online melalui video berikut ini. Semoga pertemuan yang seperti ini tetap bermanfaat dan bisa membantu kita untuk terus belajar materi-materi yang ada di fikih, usul fikih ya. Untuk pertemuan kali ini saya juga sudah menyiapkan PowerPoint agar diskusi kita lebih terstruktur dan mencapai sasaran, dan karena itu kita akan share screen. Baik, sebagai pengantar hari ini, pengantar mata kuliah fikih dan usul fikih ya, kita akan membicarakan posisi fikih dalam kehidupan kita. Nah, khususnya hal yang paling pokok ya, yang mungkin menjadi alasan mengapa uh, dalam agama kita itu kita perlu fikih. Nah, terus tema yang kita bicarakan adalah dalil akal dan dalil agama. Kenapa? Ya, karena sebenarnya fikih itu, ini bocorannya, bocoran materi untuk pertemuan mendatang. Fikih itu sebenarnya adalah ilmu tentang dalil. Jadi sebelum kita bicara tentang dalil agama, katakanlah begitu, maka ya kita harus berbicara tentang ngapain kita pakai dalil, kan begitu kan. Nanti sudah terlanjur bicara panjang lebar tentang dalil, terus kemudian Anda nggak percaya dalil, nah sudah selesai kan. Jadi ya, daripada Anda tersesat gitu ya, kita beri pengantar dulu hari ini tentang bagaimana sebenarnya posisi dalil itu dalam kehidupan kita gitu ya. Ini adalah rambu lalu lintas yang pasti setiap hari kita ketemu kalau Anda menggunakan lalu lintas. Entah Anda naik sepeda motor, naik mobil, Anda pasti harus memperhatikan lampu merah. Lampu merah warnanya tapi merah kuning hijau ya. Nah, kalau Anda naik bus Trans Jogja, Anda mungkin tidak memperhatikan, tetapi Anda terpengaruh gitu kan. Jadi nggak memperhatikan, tapi Anda kena dampaknya. Nah, sekarang pertanyaannya kita mulai dengan kalau Anda nyetir atau Anda naik motor sendiri, naik sepeda misalnya begitu. Kalau ada lampu merah, kira-kira kita patuh nggak terhadap lampu merah itu? Kalau ada lampu merah gitu, apakah kita berhenti atau tidak? Kalau kita berhenti, apakah itu karena ada polisi? Jadi takut nanti ketangkep polisi, maka ya daripada lampu merah terus jalan terus kena ditilang gitu ya, ya saya berhenti. Atau Anda jalan terus karena tidak ada polisi, jalanan sepi gitu ya, mungkin jam 12 malam gitu. Jalan terus aja lah gitu. Jadi pilihannya ya. Atau Anda berhenti demi keselamatan diri. Ada polisi atau tidak ada polisi. Jam berapapun saya berhenti. Ya karena saya pernah ya di lampu merah SGM itu yang dekat Gembira Luka. Saya pernah pagi-pagi itu jam berapa, mungkin jam setengah 5 pagi atau jam berapa begitu lewat di situ. Terjadi kecelakaan. Ya, kenapa terjadi kecelakaan? Karena lampunya merah dan orang menganggap karena sepi ya sudah saya menerobos lampu merah saja begitu. Akhirnya ya yang merasa hijau, merasa berhak jalan, yang merah mengira suasana sepi, terjadilah kecelakaan. Maka
Tiga pilihan itu ada di kita gitu ya. Nah, rambu lalu lintas itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ya dalil gitu ya. Dalil, dalilun, sesuatu yang merujuk kepada sesuatu yang lain gitu. Itu yang dinamakan dalil. Nah, ini juga begitu, lampu merah ini kalau merah sesuatu yang lain itu adalah wajib berhenti. Kuning artinya hati-hati. Walaupun kebanyakan kita kalau lampu kuning itu ngebut secepat-cepatnya, ya kan? Jadi tidak lampu kuning itu terus hati-hati, enggak. Kebanyakan ya namanya lampu kuning itu mumpung belum belum merah gitu ya. Jadi jalan cepat-cepat. Hijau artinya jalan terus. Nah, dari kasus lampu merah dalil lalu lintas ini, kita sebenarnya bisa menarik beberapa pelajaran gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Kadang manusia itu sudah tahu aturannya, sudah ada dalilnya begitu. Uh, Manusia itu tetap saja melanggar gitu ya. Ya ini secara umum mungkin lampu merah itu lampu merah atau lampu atau rambu lalu lintas secara keseluruhan itu ditaati memang. Bunuh diri kalau kita di jam 9 pagi misalnya di lampu merah ring road kita robos begitu ya bisa jadi bunuh diri itu karena uh, kenyataannya gitu itu tidak aman bagi Anda untuk nerobos begitu. Juga ada polisi lagi gitu kan, tangkap, bayar gitu. Nah, tapi kalau ketika tidak ada penegak hukum dan seterusnya itu kita akan ketahuan manusia itu sifatnya terhadap dalil itu apa begitu ya. Nah ini padahal sesuatu yang jelas. Nah, manusia itu uh, diberi dalil pun, gitu menurut saya, kadang menggunakan penafsirannya sendiri atau caranya sendiri gitu untuk menavigasi hidupnya gitu. Nah, demikian juga sebenarnya kalau kita bicara tentang agama begitu ya. Apakah kita butuh dalil atau tidak? Jawabannya pasti kita butuh dalil. Kenapa? Karena ya dikasih dalil pun belum tentu kita itu menempuh jalan yang benar. Gitu ya. Jadi logika yang kita pakai itu seperti itu. Apalagi kalau tidak ada dalil gitu ya. Jadi dikasih dalil pun rambu lalu lintas ya kita nerobos gitu. Nah, apalagi dalam kehidupan ini, dalam kehidupan menavigasi kehidupan kita di alam semesta ini gitu ya. Apakah kita butuh dalil? Ya, jawabannya pasti butuh karena kita itu diberi dalil pun belum tentu selamat. Ya, karena sifat kemanusiaan kita gitu ya. Nah, yang jadi persoalan sebenarnya di kalangan ahli fikih itu adalah dalam kaitan dalil itu atau dalil itu adalah wahyu biasanya bahasa yang digunakan karena dalil dari Allah itu diturunkan kepada Nabi dalam bentuk wahyu gitu ya. Adalah apakah orang butuh wahyu atau tidak atau orang dengan akalnya itu bisa mengetahui hukum Allah begitu. Nah, dalam diskusi ilmu kalam dalam diskusi teologisnya hal ini terutama terbagi dalam dua kelompok. Ada dua sikap yang kemudian muncul dalam menyikapi posisi akal dan wahyu ini. Kelompok pertama, kelompok mayoritas sebenarnya di kalangan kita berkeyakinan bahwa akal tidak dapat mengetahui baik dan buruk. Jadi hukum Allah itu nanti ya kita bicarakan. Tetapi yang nomor satu mereka bicarakan sebenarnya adalah baik dan buruk dulu. Karena ya tujuannya apa sih sebenarnya hukum tadi ya lampu lalu lintas tujuannya apa? Keselamatan. Nah, selamat itu baik. Kalau dikasih definisi seperti ini, maka para ulama mengatakan bahwa akal tidak dapat mengetahui baik dan buruk.
ulama Asy'ariyah dan para pengikutnya. Mengapa? Ya karena sifat baik dan buruk itu tidak hakiki menurutnya, tidak zati, ya istilahnya. Sifat baik dan buruk itu bukan zati ya, tidak sesuatu yang ada di dalam dirinya. Baik dan buruk itu disifati. Uh, Argumennya kan gampang ya sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa yang menurut Anda cantik, menurut saya nggak cantik, misalnya gitu. Apa yang menurut orang Amerika cantik, menurut orang Indonesia enggak. Orang Indonesia itu kalau lelaki Indonesia itu kalau mendefinisikan cantik, ya misalnya ya hidung mancung, kulitnya putih, rambutnya ini dulu eh, gelombang, ikal ya, rambutnya ikal. Terus kalau orang Jawa itu ada namanya tangan yang gandewa pinentang, yang lengannya itu membentuk seperti panah, itu busur panah gitu. Tetapi bagi orang Eropa mungkin beda lagi gitu ya, atau tidak secara keseluruhan. Ada orang Eropa yang lebih suka kecantikan timur, gelap, terus kemudian rambutnya keriting gitu, terus kemudian ya mungkin hidungnya nggak bangir ya, nggak. Jadi sebenarnya cantik itu ya tidak ada sebenarnya. Cantik itu ya sesuatu yang kita ciptakan, kita imajinasikan gitu. Nah itu menurut versi yang pertama, baik dan buruk itu bukan sesuatu yang sifatnya hakiki. Yang kedua, baik dan buruk oleh sebab itu hanya bisa diketahui dengan wahyu. Hanya petunjuk Allah, dalil yang bisa menetapkan ini baik ini buruk, ini halal, ini haram, ini harus dikerjakan, ini harus dihindari begitu ya. Akal nggak tahu gitu. Mungkin kalau saya memberi contoh, orang harus beragama atau tidak begitu ya, percaya kepada Allah atau tidak. Kalau diserahkan ke akal, mungkin akan kenyataannya akal akan berkesimpulan nggak perlu percaya sama Allah, nggak ada buktinya Allah itu ada, misalnya gitu ya. Kemudian turunlah ayat-ayat wahyu yang menantang kita untuk berpikir, oh Allah itu ada, buktinya ini gitu ya. Kan begitu terus kemudian kita, oh iya ternyata ada ya Allah itu. Nah, misalnya gitu ya. Nah, karena itu menurut kelompok pertama ini sebelum ada wahyu turun, orang itu tidak terbebani, tidak ada taklif. Jadi kalau misalnya dia melakukan dosa, perbuatan berdosa, ya dia tidak berdosa, Wong, karena perbuatan itu pada dasarnya netral, tidak ada yang berdosa, tidak ada yang haram gitu. Dosa itu kalau dilarang, kalau nggak dilarang dia ya boleh pada dasarnya gitu, nggak ada yang tahu. Mengerjakan sesuatu yang baik juga nggak dapat pahala kalau menurut ukuran ini ya. Jadi uh, Asy'ariyah itu berpandangan bahwa posisi akal dan wahyu itu seperti itu. Nah, kelompok kedua mengatakan bahwa baik dan buruk itu zatiyah. Kita tahu kok sebenarnya sesuatu itu baik atau buruk. Misalnya yang menolong orang gitu. Secara umum kita tahu menolong orang itu baik gitu. Kenapa ya? Karena kita ketika kita jadi orang yang bermasalah, terus kemudian ada orang menolong kita, kita tahu, alhamdulillah dapat pertolongan. Kamu beragama atau tidak beragama, ketika ditolong orang itu tahu bahwa itu adalah kebaikan perbuatannya orang itu. Kamu kelaparan, lalu tiba-tiba ada orang datang ngasih kamu makan. Kamu beragama atau tidak beragama, kamu tahu itu bahwa perbuatan dia menolong kamu, memberi makanan itu baik gitu. Jadi menurut mereka, baik dan buruk itu zatiah, hakiki, ada di dalam setiap perbuatan. Ada atau nggak ada wahyu, karena itu manusia harusnya bertanggung jawab. Kalau dia berbuat baik, ya dia dihukum. Kalau dia diberi pahala, kalau tidak baik, ya diberi hukuman. Akal dapat mengetahui itu ya. Jadi menurut kelompok ini akal itu bisa mengetahui baik dan buruk. Nah karena itu taklif, yaitu hukuman baik dan buruk atas perbuatan baik dan buruk itu ada meskipun belum ada wahyu, belum ada nabi yang diutus. Jadi misalnya uh, ada orang di pedalaman hutan Amazon
mereka berbuat apapun gitu, ya mereka tidak kena taklif kalau menurut kelompok Asy'ari, mereka kena taklif kalau menurut kelompok Mu'tazilah. Ini sebenarnya yang kedua kelompok Mu'tazilah, tidak saya sebutkan di situ. Gitu ya. Jadi para ulama itu mendiskusikan juga hal semacam itu karena itu adalah merupakan dasar pondasi mereka, pondasi kita untuk memahami peran agama itu, peran wahyu yang nanti pada akhirnya memberikan pembenar mengapa kita memerlukan Nabi Muhammad SAW. Ya, um, dalam kehidupan bermasyarakat kita akan mengetahui hal-hal yang didiskusikan para ulama ini, dan sepertinya kalau kita menyadari kehidupan sehari-hari begitu, ya dua-duanya benar kayaknya ya. Kenapa? Coba Anda perhatikan argumennya kelompok kedua gitu. Masa sih kita nggak tahu baik dan buruk gitu kan? Ya, jadi kalau tadi uh, orang lapar dikasih makan kenyang, ya kita tahu itu baik kok gitu kan. Terus kemudian ada orang misalnya sakit, ditolong kemudian menjadi sembuh. Kita tahu itu baik kok ya gitu. Jadi nggak usah ada agama pun kita akan tahu. Nah kenyataannya kan begitu gitu kan. Ini kalau kau mau percaya dengan kelompok kedua. Tapi kalau mau kelompok pertama juga sama gitu. Nah kalau misalnya eh, akal saja bisa mengetahui, tentu semua hal itu bisa diketahui kenyataannya. Ya kenyataannya juga banyak hal dalam kehidupan sehari-hari itu yang baik dan buruk itu tidak bisa diketahui oleh akal. Ya, misalnya ya, merokok. Merokok loh ya, ini ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan sekarang itu. Karena katanya menurut akal penelitian ilmiah, rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Tapi juga adanya penelitian kan yang mengatakan bahwa tembakau itu bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Kan? Jadi ini sebenarnya zatiahnya itu ya nggak ada zatiah karena sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu ya relasional gitu ya. Nah, sesuatu itu kadang buruk karena digandengkan dengan yang lain begitu, bukan zatiah gitu. Dan sesuatu itu baik juga karena bergandengan dengan yang lain. Maksud saya begini, es krim itu enak, soto juga enak. Nah, coba masukkan es krim itu ke dalam soto, kira-kira sotonya jadi enak apa enggak gitu kan. Jadi relasional. Jadi akhirnya kita nggak tahu nih hakikat es krim itu baik atau tidak. Karena ternyata dia baik itu ketika tidak dicampur dengan soto misalnya. Nah, ini contoh-contoh membingungkan dalam kehidupan bermasyarakat ya, yang menurut diskusi kita hari ini yaitu dipengaruhi oleh cara pandang tadi. Yang satu pengennya itu mutlak-mutlakan, akal itu bisa mengetahui baik dan buruk. Yang satu mutlak-mutlakan pengen mengetahui bahwa segalanya itu tergantung kepada wahyu. Nah, tapi ingat ya, dua kelompok ini meskipun kan akhirnya sepakat. Nah, sepakatnya itu karena memang tadi juga pada masalah-masalah inti yang rinci yang tidak hitam putih tadi ya. Mereka akhirnya sepakat bahwa kebaikan dan keburukan secara umum dapat diketahui lah. Secara umum dapat diketahui sebenarnya baik dan buruk itu. Dua kelompok itu tidak berbeda pendapat. Memang kenyataannya begitu. Tapi yang menjadi persoalan kemudian adalah yang menjadi persoalan apakah mengetahui itu lalu berakibat kepada hukuman di akhirat. Nah, itu yang sebenarnya itu yang menjadi problem itu di situnya sebenarnya gitu. Jadi kalau yang satu mengatakan ya akal tuh tahu dan itu nanti dapat siksa dan neraka. Yang satu mengatakan ya, nggak bisa dong kita tahu nanti di akhirat itu seperti apa gitu ya. Hukuman ini dihukumi salah atau benar kecuali yang punya akhirat sendiri itu yang memberitahu kita begitu ya. Jadi kalau urusan umum secara umum sebenarnya keduanya sepakat. Itu kesepakatan yang um, disepakati oleh para ulama sebenarnya. Nah, yang kedua, diskusi itu kan mengandekan kalau belum ada tasyrik begitu ya.
Nah, kalau belum ada tasri itu kalau menurut saya gitu, ya ngapain kita ngomongin ini gitu. Kita ngomongin soal hukum Allah, soal dalil itu ya karena kita sudah menerima tasyri' kan. Diskusi ini hanya bisa terjadi ketika kita menerima tasyri'. Orang di Amazon sana tidak ada yang ngomongin soal begini. Karena ada pentingnya gitu kan. Jadi untuk ngomongin mereka menurut saya ya kadang ya begitulah diskusi para ulama. Demi untuk menemukan kebenaran itu sampai kepada hal-hal detail seperti ini didiskusikan. Nah, mereka juga sepakat bahwa yang dinamakan hakim atau orang yang berhak memutuskan itu, baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah itu juga yakin bahwa hakim itu adalah Allah. Mu'tazilah tidak mengatakan bahwa hakimnya akal, enggak. Hakimnya tetap Allah. Yang menentukan hukum adalah Allah. Dan wajib mengikuti hukum Allah. Jadi di level ini ulama sepakat bahwa setelah ada tasyri', hakim itu adalah Allah, kebaikan dan keburukan ditentukan oleh hukum Allah. Gitu. Oke, sudah. Kalau begitu tidak ada masalah ya. Di saudara-saudara sekalian, kita ikuti kesepakatan itu gitu ya, bahwa sekarang sudah ada tasyri', Anda juga saya kira semuanya sudah beragama Islam gitu. Maka kita sepakat bahwa hukum kita adalah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kita gunanya belajar fikih akhirnya. Kenapa ya? Karena fikih itu berusaha atau ilmu yang berusaha untuk menemukan hukum-hukum Allah. Gitu. Ya, jadi segala perdebatan itu pada hakikatnya ditujukan untuk menemukan suatu kesimpulan. Apakah nanti di akhirat orang itu dihukum atau tidak atas perbuatannya di dunia kalau belum ada syariat. Tetapi kalau sudah ada syariat, semuanya sepakat. Dan karena kita semua hidup di bawah zaman syariat setelah Nabi Muhammad SAW, ya semuanya kita sebagai orang yang beriman tentu wajib percaya bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu kita dituntun oleh dalil-dalil yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad berupa Al-Qur'an dan sunnah-sunnahnya. Lalu juga berupa ya petunjuk-petunjuk yang kemudian berhasil digali oleh para ulama, para sahabat sesudah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu ya, ini filosofi dasar saja untuk mengetahui mengapa kita harus belajar fikih dan usul fikih dan nanti mengapa kita bicara dalil-dalil itu. Intinya adalah ya kita belajar mengetahui ilmu fikih yang itu adalah ilmu tentang dalil. Nah, sebagai penutup hari ini Anda akan mendapatkan tugas kuliah. Yang pertama adalah membuat rangkuman materi kuliah yang baru saja saya ceramahkan. Rangkuman semampumu, saya tidak menentukan ya, tapi ya sepantasnya kan gitu kan. Sepantasnya berapa materi yang saya sampaikan hari ini apa, maka tidak seperti di ceramah lainnya saya tidak membuat kesimpulan agar Anda bisa menyimpulkan sendiri apa yang tadi kita diskusikan. Nah, untuk memperdalam materi yang saya sampaikan, silakan membaca bukunya Pak Ali Sodikin halaman 135 sebagai pengayat diskusi. Bukunya Pak Ali Sodikin sudah ada di Psikologi, bisa diunduh ya. Lalu tugasnya ajukan minimal satu pertanyaan atau tanggapan. Jadi dua hal ya. Yang pertama membuat rangkuman, yang kedua mengajukan pertanyaan. Boleh tanya, boleh menanggapi, tapi tidak harus bertanya, tidak harus menanggapi. Salah satu boleh, ya. Ajukan minimal satu pertanyaan terkait materi kuliah hari ini. Seperti biasa nanti materinya di submit di psikologi di sini seperti biasa submitnya nanti di sini ya. Bukunya Pak Ali Sodikin ini halaman 135 kedudukan akal terhadap wahyu. Ada baiknya juga dibaca dari bab 8 secara umum biar Anda tahu diskusinya mengapa tiba-tiba di nomor 4 ini ada kedudukan akal terhadap wahyu gitu ya. Biar Anda tahulah gitu. Konteksnya apa sebenarnya kita ngomong tentang akal dan wahyu itu. Nah,
Saya kira itu untuk kuliah kedua hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mengerjakan PR-nya. Nggak repot-repot, nggak panjang-panjang. Secukupnya membuat rangkuman dan pertanyaan, lalu diupload di Schoology. Deadline-nya hari Ahad malam. Nah, jangan sampai lewat deadline gitu ya. Terima kasih perhatiannya sekali lagi, sampai bertemu di kuliah ketiga. Semoga di kuliah ketiga nanti kita sudah bisa tatap muka di kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.